Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Muswiro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi praktikum pada acara ikan karang. Nah, untuk alat bahan yang digunakan dalam praktikum ini diantaranya yaitu set scuba. Set scuba ini digunakan untuk membantu dalam proses penyelaman. Kemudian yang kedua ada GPS. GPS ini digunakan untuk menentukan titik koordinat saat pengambilan data. Kemudian yang ketiga ada roll meter. Roll meter ini digunakan untuk membuat transek garis. Kemudian yang keempat ada kamera underwater. Kamera underwater ini digunakan untuk dokumentasi pada saat di dalam air. Kemudian yang kelima ada paper underwater beserta pensil, digunakan untuk menuliskan data hasil pengamatan. Kemudian yang keenam ada clipboard. Clipboard ini digunakan untuk mempermudah dalam penulisan data. Kemudian yang selanjutnya ada refraktometer. Refraktometer ini digunakan untuk mengukur salinitas. Kemudian ada pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur pH. Selanjutnya ada termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu air dan suhu udara. Selanjutnya ada botol 330 ml yang digunakan untuk mengambil sampel air. Dan yang terakhir yaitu ada lembar identifikasi ikan karang. Lembar ini digunakan untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan data dalam acara simulasi ikan karang. Nah, yang pertama kita asumsikan bahwa sekarang kita sudah menggunakan set scuba ya teman-teman. Kemudian kita akan menggelar transek sepanjang 50 meter sejajar dengan garis pantai. Setelah kita melakukan penggelaran transek, kemudian kita akan menentukan titik koordinat. Titik koordinat ini ditentukan dengan menggunakan GPS. Setelah kita menentukan titik koordinat, kemudian kita akan mencatat titik koordinatnya di dalam kertas underwater. Setelah transek digelar dan titik koordinat sudah ditulis, kemudian kita akan menarik garis sepanjang 2,5 meter ke arah kanan dan 2,5 meter ke arah kiri. Setelah garis ditarik ke arah kanan sejauh 2,5 meter dan ke kiri sejauh 2,5 meter, kemudian kita akan mengamati jenis ikan karang yang terdapat di sekitar garis ini ya teman-teman. Setelah diamati kemudian kita catat ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah dalam pencatatan atau identifikasi jenis ikan karang, kita dapat menggunakan lembar identifikasi ikan karang. Nah, setelah ditulis, kemudian jangan lupa untuk didokumentasikan. Dari data yang diperoleh terdapat 3 kelompok ikan karang, yaitu ada kelompok ikan karang mayor, ikan karang target, dan ikan karang indikator. Nah, untuk ikan karang mayor itu terdiri dari beberapa famili, diantaranya yaitu Apogonidae, Epipidae, Labridae, Pomacantidae, dan Pomacentridae. Kemudian untuk ikan targetnya meliputi dari famili Caesinonidae, Nemitretridae, Scaridae,
Serranidae, dan Cygaridae. Yang terakhir yaitu dari kelompok ikan karang indikator yang berasal dari famili Chaetodontidae. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengambilan sampel air dengan menggunakan botol berukuran 330 ml. Pengambilan sampel air ini digunakan untuk pengukuran pH dan salinitas. Nah, dalam pengambilan sampel, kita akan mengambil sampel air yang masih berada di wilayah garis transit. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran suhu air dan suhu udara. Pengukuran suhu air dilakukan dengan cara termometer dikalibrasi terlebih dahulu, kemudian dicelupkan ke dalam perairan. Setelah ditunggu selama 5 menit, kemudian termometer diangkat dan diamati suhunya, kemudian dicatat ke dalam kertas underwater. Setelah melakukan pengukuran air, suhu air, kemudian kita akan melakukan pengukuran suhu udara. Prinsipnya sama, yaitu termometer terlebih dahulu kita kalibrasi, kemudian kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit diamati dan ditulis perolehan suhunya. Tulisannya di dalam kertas underwater. Setelah kita sampai di laboratorium, kita akan melakukan pengukuran pH dan salinitas. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengukuran salinitas dengan menggunakan refraktometer. Nah, pengukuran salinitas ini dilakukan dengan cara sampel air yang berada di dalam botol kita tuangkan ke dalam wadah. Setelah kita tuangkan, refraktometer kemudian dicelupkan. Setelah ditunggu hingga beberapa saat, kemudian diangkat dan kita amati. Setelah itu kita catat hasil yang diperoleh. Untuk pengukuran pH, sebelum kita menggunakan pH meter, kita celupkan pH meter ke dalam larutan buffer terlebih dahulu. Setelah dicelupkan ke dalam larutan buffer, kita lap. Setelah itu, sampel air tadi dituangkan ke dalam wadah. Setelah dituangkan ke dalam wadah, kita celupkan pH meternya ke dalam wadah. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, lalu diangkat, diamati hasilnya, kemudian ditulis. Dalam praktikum ikan karang, dalam melakukan pengambilan data karang menggunakan metode UVC atau Underwater Visual Census dengan jarak pandang yaitu 2,5 meter ke arah kanan dan 2,5 meter ke arah kiri. Dari praktikum simulasi ini diperoleh parameter fisik lingkungan yaitu meliputi suhu udara, suhu air, pH, dan salinitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.